Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Sebentar, ngopi dulu ya. Bismillah. Akhirnya, Liga Inggris yang komplit weekend ini, hari Sabtu, hari Ahad akan bermain. Manchester United pun juga demikian setelah tertunda dua pertandingan ya. Akhirnya kali ini Manchester United sebelumnya ditunda ketika menghadapi Crystal Palace dan juga Derby of Roses menghadapi Leeds. Sekarang jadwalnya akan bergulir lagi hari Ahad jam 3 sore waktu Belanda akan menghadapi lawan yang cukup berat, sangat berat di laga yang cukup bergengsi Derby of Manchester menghadapi tuan rumah Manchester City di Etihad. Laga ini tentu saja syarat sejarah, syarat gengsi bagi kedua tim, bagi kedua kesebelasan karena ya dua-duanya sama-sama di Manchester. Selama beberapa tahun Manchester City perkembangannya cukup pesat ya. Semenjak ada investor baru datang, mereka menjadi sebuah kekuatan baru di Liga Inggris. Bahkan selama beberapa musim terakhir, mereka ini cukup digdaya di Liga Inggris tentu saja bersama Liverpool. Yang unik dan juga menarik dari Derby Manchester kali ini yaitu adalah dari faktor manajer, di mana Erik ten Hag dan juga Pep Guardiola ini pernah bekerja secara bersama di Bayern Munchen beberapa tahun yang lalu. Sudah lama sih ya, tapi keduanya ya sempat bekerja bersama walaupun di tim yang berbeda. Yang satu di tim junior, yang satu di tim senior. Bahkan Erik ten Hag sempat secara spesifik mengatakan juga dia terkesan dengan Pep Guardiola. Artinya mungkin dianggap juga sebagai sesuatu atau seseorang yang ingin ditiru. Karena selain juga cukup baik dalam meramu mengatur strategi, bagaimana raihan prestasi dari Pep Guardiola ini juga cukup cemerlang. Di bursa transfer kali ini Manchester City tentu saja cukup gemilang ya, luar biasa juga berhasil mendatangkan pemain sekaliber Erling Braut Haaland dari Borussia Dortmund, mesin gol di Eropa yang sekarang sudah membuktikan kualitasnya. Sempat tampil tidak maksimal di Community Shield, tapi setelahnya Erling Braut Haaland ini menjelma menjadi mesin gol bagi Manchester City. Selain itu juga bagaimana pengalaman dari skuad Manchester City ini yang sudah sangat tertancap ya, cukup dalam di Premier League. Ini juga menurut gue sesuatu yang harus diwaspadai, bahkan menurut gue sesuatu yang menakutkan. Bagaimana kedalaman skuad dari Pep Guardiola, baik itu secara kuantitas, terlebih lagi juga secara kualitas ya. Dua hal ini artinya pemain yang duduk di bench pun juga kualitasnya, gapnya ini tidak jauh dengan pemain yang berada di atas lapangan. Ini sekali lagi juga merupakan sesuatu yang menurut gue ringan amatiran cukup menakutkan. Ini adalah raihan Manchester City ketika bermain di Etihad, bermain di kandang sendiri, mulai dari Januari, Februari, Maret, April menghadapi Brighton. Mereka selalu menang. Wow, sangat luar biasa, bukan sangat luar biasa ini. Kekalahan terakhir di Etihad itu diperoleh ketika menghadapi Liverpool tanggal 16 April di ajang FA Cup semifinal. Pada saat itu bahkan mereka sudah tertinggal 0-3 tapi ya berhasil mendekati 2-3. Dan ini merupakan partai yang juga cukup seru karena di babak pertama Manchester City tampil cukup buruk, gua masih ingat ini, bahkan kebobolan 3 gol. Tapi setelahnya mereka bisa secara drastis memperbaiki penampilan di babak kedua, bahkan mengejar 2 gol ya. Tapi ya akhirnya mereka tetap kalah. Sementara ini adalah 5 pertandingan terakhir dari Manchester United. Luar biasa itu, 3 kemenangan beruntun, bahkan sebenarnya 4 kemenangan beruntun ya, karena juga menang menghadapi Liverpool kan. Sempat kalah menghadapi Real Sociedad, tapi bisa bangkit ketika menghadapi Sheriff Tiraspol di Moldova, menang 2-0 dengan menggunakan tim yang berbeda dari ketika menghadapi Real Sociedad, di mana ketika menghadapi Sheriff ini timnya mayoritas tim utama yang diturunkan oleh Erik ten Hag. Head to head antara keduanya ini cukup menarik ya, di mana gua lingkarin biru itu adalah ketika Manchester City berhasil menang menghadapi
ketika mereka menjadi tuan rumah tuh ya, Manchester City ketika menghadapi Manchester United di pertemuan terakhir tentu saja berhasil menang dengan skor telak 4-1. Dan ketika bermain di Old Trafford musim lalu, Manchester City juga menang dengan skor 0-2. Walaupun di pertandingan sebelumnya di Etihad, sebelum Manchester United kalah 4-1, Manchester United sempat menang 0-2. Ini adalah head to head ketika Manchester City sebagai tuan rumah. Ternyata kalau lihat dari head to head tidak buruk loh capaian dari Manchester United, terlepas musim lalu kalah cukup telak 4-1. Tapi di 3 laga sebelumnya Manchester United berhasil menang bahkan di Etihad. Ini menurut gue merupakan catatan yang cukup baik. Artinya Manchester United sebagai klub ketika datang ke Etihad itu modalnya cukup besar. Mentalnya harusnya pun juga demikian. Pemain ketika datang nanti di Etihad, mereka ini fans garis keras Manchester United pasti hadir di away section. Dan head to head memperlihatkan Manchester United ini cukup digdaya loh ketika tampil di Etihad dari tahun paling tidak dari tahun 2014. Hanya 3 kali kalah. Walaupun tentu saja dalam kurun waktu tersebut ya Manchester City ini sudah sangat sudah sangat hebat lah sebagai tim. Tapi Manchester United sekali lagi ini mampu mengimbanginya. Ya sekali lagi paling tidak dalam 3 atau 4 pertemuan terakhir di Etihad, Manchester United mampu meraih 3 kemenangan. Artinya secara tim, walaupun mungkin ketika menghadapi tim yang skala peringkat lebih rendah daripada Manchester United kesulitan ya, 2 musim lalu katakanlah demikian. Tapi ketika menghadapi Manchester City di Etihad, ternyata mereka ini mampu tampil dengan luar biasa. Ini menurut gue juga cukup unik. Nah, yang menarik adalah Manchester City di 2 pertandingan. Ini kalau gue lihat bagaimana mereka bermain ya, tentu saja Pep Guardiola suka bermain dengan variasi umpan pendek. Kualitasnya pun juga bagus ya, tidak sering kehilangan possession, bahkan sangat menguasai possession. Di depan pun juga dengan Erling Haaland ini lebih tajam lagi. Bahkan mereka juga ketika buntu bisa memainkan tim yang berada di bench ya, dengan kualitas yang tidak kalah jauh atau gapnya tidak terlalu jauh, sehingga ini sangat memudahkan bagi sang pelatih untuk bisa memainkan skema yang berbeda-beda di satu pertandingan. Ketika gue melihat menghadapi Wolves tampil dengan 4-3-3 ya, Foden, Grealish, Silva, Rodri, De Bruyne, di belakang Cancelo, Stones, Akanji, dan juga Ruben Dias. Ketika menghadapi Borussia Dortmund, Akanji, Ake, Cancelo, Stones, De Bruyne bermain bersama dengan Gundogan, Mahrez, Grealish, Haaland di depan. De Bruyne dan Gundogan ini bisa dimainkan secara berganti-ganti ataupun juga bermain secara bersamaan. Ini menurut gue juga merupakan sesuatu yang merupakan cukup unik, menarik, dan juga merupakan salah satu kelebihan dari Manchester City. Sisi kreatifnya itu mereka punya backup. Lain ceritanya dengan Manchester United. Kalau seandainya Eriksen kesulitan ya, backupnya mungkin gapnya agak cukup jauh dengan Eriksen, Fred katakanlah, ataupun juga pemain lain. Bruno Fernandes pun juga demikian. Kalau bermain tidak cukup baik, ya mungkin Donny van de Beek katakanlah yang dimainkan di posisi nomor 10. Yang menurut gua gayanya juga berbeda, kualitasnya pun juga berbeda. Ada beberapa sisi ya, memang kayak sisi sayap serang itu memang masih oke, karena kedalaman skuadnya pun juga oke. Tapi di posisi-posisi lain, posisi back katakanlah, back sayap maupun back tengah, ini kan juga masih mengkhawatirkan bagi Manchester United. Nah, formasi sendiri ya, gua perkirakan Manchester United nih seperti biasa ada 2 ya, perkiraan dan juga pengharapan, akan tampil dengan 4-2-3-1 seperti biasa. Back 4-nya McTominay, Eriksen di tengah, Anthony, Bruno Fernandes, Jadon Sancho, dan Marcus Rashford di depan. Memang Martial sudah ikut berlatih, Cristiano Ronaldo sudah bermain cukup sering ya, paling tidak bersama dengan tim nasional Portugal, kemarin pun juga bermain menghadapi Sheriff. Tapi menurut gue menghadapi partai yang dengan intensitas cukup tinggi, melihat juga penampilannya menghadapi Sheriff Tiraspol, gue pikir Marcus Rashford yang sudah balik ya, kalau seandainya sudah bisa dimainkan, dan gue yakin sih demikian, mungkin akan beri kesempatan dulu oleh Erik ten Hag untuk bermain. Bukan tidak mungkin nanti Martial atau Cristiano Ronaldo akan dimainkan di babak kedua, begitupun juga dengan pemain lain. Nah, bagaimana pengharapan gue? Ini gue melihat
dua partai ketika Manchester City gagal menang. Yaitu pertama ketika menghadapi Newcastle tandang ya, di mana Newcastle ini bermain dengan 4-3-3. Lalu ketika Manchester City ditahan imbang 1-1 oleh Aston Villa, gue melihat Aston Villa pun juga bermain kurang lebih dengan 4-3-3. Sehingga gue harapkan Manchester United juga bermain dengan 4-3-3. Ini sekali lagi ringan amatiran ala gue. Back four masih sama, Dalot, Varane, Martinez, Malaysia ini yang terkuat ya. Di tengah, Fernandes, McTominay, dan juga Christian Eriksen. Di depan, Anthony, Rashford, Sancho. 3 di depan inilah menurut gue yang akan jadi senjata. Bruno Fernandes nanti akan bermain cair ya, dengan bergerak ke segala lini, menutup dan juga mencari ruangan kosong, menutup, membantu Scott McTominay ketika bertahan, tapi ketika menyerang dia ya bisa menempatkan dirinya di posisi-posisi kosong, ruangan-ruangan yang diberikan oleh pemain Manchester City, menjelajahi kurang lebih demikian. Eriksen dengan visi umpan yang bagus. Nah, 3 pemain depan ini memiliki kecepatan. Sancho, Rashford, dan juga Anthony. Ini menurut gue yang bisa dimanfaatkan oleh Manchester United untuk melakukan serangan balik, counter, transisi yang cepat dari bertahan ke menyerang. Karena gue prediksi mungkin ya, dan menurut gue juga wajar nanti ketika di pertandingan Manchester City akan lebih menguasai possession. Stone, Akanji, Ake, dan Cancelo, terutama 2 back sayap ini gue pikir cukup sering untuk naik ke atas dan akan meninggalkan beberapa space, beberapa ruangan yang ketika Manchester United melakukan counter attack, transisi dari bertahan ke menyerang ini bisa dimanfaatkan. Terlebih kalau bisa dilakukan dengan cepat dan tajam. Nah, dengan kemampuan 3 pemain di depan, ya Anthony, Rashford, dan Sancho yang punya skill bagus dan juga kecepatan dan juga ketajaman, ya gue harapkan ini bisa terjadi. Prediksi skor cukup sulit ya. Gue pikir 1-1 sudah cukup bagus bagi Manchester United saat ini. Ya Manchester City tentu saja cukup sulit dikalahkan di kandang sendiri, sehingga menurut gue 1-1 saja ini sudah merupakan hasil yang sangat baik, bisa menahan Manchester City di Etihad yang rekornya tadi gue tunjukkan kemenangan terus ya selama beberapa pertandingan terakhir. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United formasi yang diturunkan dan juga berapa skor perkiraan, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.